Monggo Pak, didarin. Oke. Apa sih didari? Biasa lor acting Pak ya. Ya. Biasa acting Pak. Iya. Kalau politikus itu biasa itu yang diutarakan yang baik itu di kamera aja Pak. Betul nggak Pak? Kalau saya enggak. Oh gitu kan enggak ya? Karena berangkatnya saya kan memang orang pemberdaya. Wih luar biasa. Jadi sejak tahun 2000 Mas Malang. Pertama saya itu pemberdayaan masyarakat pesisir, kaitan dengan budidaya, garam, dan yang lebih penting itu lingkungannya, hutan mangrove. Nah ini yang belum pada tahu, beliau ini adalah anggota DPRD Kabupaten Pati. Bapak siapa, saya sendiri nggak tahu orang apa namanya siapa gitu. Nama saya itu sesuai dengan akte itu Soekarno. Tapi pada saat saya haji tahun 2000, Haji Soekarno, Haji Muhammad Nur Soekarno, karena suruh nambahi oleh Bapak Kiai saya. Gitu. Tapi seiring waktu kita membuat paspor itu harus sesuai dengan data base awal, sehingga sekarang saya rubah jadi Soekarno saja. Soekarno saja, tetap merdeka. Soekarno. Komisi berapa Pak? Komisi B. Ya. Bidangi ekonomi. Ya. Ini salah satu yang membidangi ekonomi di Kabupaten Pati, dari mulai paling bawah sampai atas itu salah satunya beliau yang ikut andil. Betul Pak ya? Iya. Iya. Oke. Jenengan dari partai apa Pak? Dari Golkar. Golkar. Pas nih saya kuning nih. Iya. Kuning saya. Cocok. Ngalan lagi rencana Pak? Insya Allah maju lagi. Keberapa sekarang? 14 ketiga kalinya. 3 kali ya. Jadi terus? Insya Allah begitu yang kita harapkan, karena terus terang aja kita masih mempunyai angan-angan untuk berpartisipasi lewat DPRD Kabupaten Pati. Tetap di DPRD Kabupaten Pati atau naik ke? Ya, DPRD Kabupaten Pati, dan saya itu berangkatnya memang dulu dari pemberdaya, sehingga sedikit banyak tahu permasalahan yang ada di masyarakat. Oke, kita pertanian, perikanan, peternakan. Nah, makanya saya toh kalau jadi lagi itu nanti minta komisi ekonomi lagi, komisi B. Oke, good. Untuk menindaklanjuti. Oke, kita bicara mengenai apapun yang dibicarakan netizen. Sekarang kan tolak ukurnya di netizen, Pak ya. Iya. Anggota DPR itu jarang direspon sama netizen. Ya. Ya gini. Anggota DPR kalau terlihat di media katanya pencitraan. Pencitraan ya. Nggak terlihat apalagi, pokoknya Allah ngetoin ya pas kampanye tok kan. Betul. Betul. Tapi sebenarnya sih betul nggak sih Pak itu? Ya tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Kalau saya itu jenengan tanya di warung-warung kopi, terutama di dapil saya, itu rata-rata tahu, dan memang saya senang keluyuran. Jadi dulu ada istilah sekedap. Gimana? Kalau peteng nanti itu klik gini ya, ngalor tengah gitu ya. Ini masih ngerekod nggak apa-apa. Oke, lanjut Pak. Ya, kalau saya memang berangkat dari pemberdaya, dan memang saya itu hobinya keluyuran. Tapi hal positif dong Pak. Ya, otomatis. Saya tadi kan bilang sama yang duduk di warung ini, saya ketemu sama orang marketing DPR. Akhirnya saya juga tanya dengan kondisi prediksi krisis energi, krisis pangan seperti apa, kita dampak dari perbankan. Kita berbicara dari perspektif lain mengenai yang biasa diulik sama netizen Pak ya. Kalau sekarang kan sih masa-masa apalagi tahun politik ini, tahun politik akhir jabatan juga gitu. Tentunya kan kampanye segala macam, money politik, bla 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 bla. Itu loh, saya sendiri itu tidak setuju dengan money politik. Tapi mau nggak mau lagi ya, namanya di Indonesia nggak ada yang namanya nggak money politik gitu loh. Terus saya pelaku saja itu kalau bisa nggak ada money politik. Iya Pak ya. Iya. Dan lebih maksimal ketika menjalankan tugasnya. Iya. Betul Pak? Cuma ya gini Mas, karena masyarakat seperti itu, dan kalau didasari memang kita hanya untuk pengabdian, perjuangan, ya enggak apa-apalah kita istilahnya nguras kocek. Dalam artian kalau kita hanya mengandalkan pendapatan yang kita peroleh, terus terang aja kurang Mas. Serius Pak, itu yang menarik. Oke, terus kira-kira untuk mengembalikan ketika dana kampanye kan nggak cocok kalau misalnya
Makanya cocok ya Pak ya? Ya, makanya itulah yang kadang-kadang peluang orang akhirnya boleh dikatakan gelap mata lah. Tapi jangan buatan kan Pak? Insya Allah saya tetap istiqomah seperti itu. Istiqomah. Saya juga dari awal itu saya juga naiknya sepeda motor sampai saat ini. Sampai ke kantor? Iya, dan mungkin satu-satunya anggota dewan yang sepeda motor itu cuma saya. Tapi mobil kan punya Pak. Karena gini Mas, karena kalau mobil punya itu tidak saya peroleh dari penghasilan di dewan. Sehingga apalagi masyarakat itu nanti menilai, karena dulu saya punya mobil pun itu jarang saya pakai kecuali untuk kebutuhan keluarga dan luar kota. Good nih. Ini perlu saya apresiasi ya. Biasanya Betul. Orang yang punya itu akan gengsi ya. Kemana-mana mesti rapi, mobil bagus, bermerek. Ini low profile banget gitu ya. Dan bisa dibuktikan. Tanyakan teman-teman yang sekwan itu kan tahu persis ya. Sepak terjang dewan. Tapi saya sampai nggak ngerti loh Pak Jenengan. Saya hampir tidak pernah melihat panjenengan. Serius ya. Baru sekali ini, apa mungkin ketemu Mas sama ya karena belum kenal kan anak. Ya saya di kantor ya pernah lihat dengan. Kantor mana? Di mana? Saya nggak pernah ke situ kok Pak. Masak belas? Nah ngisor-ngisor nate lah ya. Ya di bawah. Saya itu kalau datang itu kan pasti ya ini maaf aja bukan kita kok sok. Kalau rapat saya itu memang berusaha untuk tepat waktu. Alhamdulillah. Walaupun itu nanti teman-teman itu akhirnya seperti yang tadi. Dan jam 9 ya, Bapak Pemberda. Saya jam 9 lebih 5 menit sudah datang. Alhamdulillah. Tapi saya duduk di ruang fraksi sambil mengikuti perkembangan dari tempat rapatnya dari ruang gabungan tadi. Oke. Belum datang Pak. Nah, kalau di Pati, Pak menurut jenengan pemerintahan Pati kita bicara sebelum PJ lah ya. Nggih. Menurut jenengan gimana Pak? Ya semua itu pasti ada positif dan negatifnya. Mentasnya. Ya. Kalau menurut saya, ya menurut saya loh ya. Iya. Karena tagline Padi itu kan bumi minatan. Ya sebenarnya kalau toh kita itu menarik investor untuk pengembangan perekonomian secara umum, itu basisnya dari pertanian, perikanan, peternakan gitu. Karena kan 70% itu warga Pati itu kan sumber penghasilan dari itu. Kalau untuk itu kan kadang tidak stabil, Pak. Misalkan kayak pertanian gitu ya. Di Pati itu sendiri penghasil tapioka atau singkong termasuk terbesar lah ya. Ya. Sentralnya. Dan itu juga harga nggak stabil. Kadang pas bagus harganya, tapi di kebunnya nggak ada. Ya. Terus pas harganya anjlok di kebunnya full kayak gitu. Itu untuk mengatasi hal tersebut loh Pak. Itu sebenarnya sih itu sering ya. Yang namanya padi itu potensi untuk pertanian secara umum kan. Kan kontur tanahnya, terus iklimnya itu sebenarnya kan mendukung. Cuma yang jadi pokok permasalahan menurut saya itu data. Ya. Data potensi, potensial macam-macam ya, produksi dan tapi kalau kita melihat secara langsung secara fisik jelas lah ya di Pati itu orang alam lah ya. Iya, kayak di Telogongu, Celuwak dan sekitarnya. Itu semua tanah kan jelas subur, makmur. Betul. Makmurnya belum lah ya. Suburnya jelas. Subur jelas gitu. Cuma wadah yang jelas itu loh yang dipertanyakan di Pati sebenarnya. Saya sih pengen ya apapun yang dilakukan sama petani itu satu sama lain tidak rugi. Banyak yang dirugikan Pak. Betul sekali. Makanya itu kewajiban dari pemerintah. Walaupun kita itu menerapkan pasar bebas karena era globalisasi, tetap perlindungan terhadap petani itu harus ada. Contoh, ya, kalau di sektor tanaman pangan itu bagaimana supaya ada jaminan asuransi. Di Padi sudah rendah loh. Kan sudah dapat di 1 hektar itu hanya 37.000 untuk klaim premi asuransi tani. Nah, kan terus saya lanjutkan lagi karena potensinya banyak. Tadi katakan kalau kita lihat ya memang nyatanya subur tadi. Nah, yang saya katakan data potensi ini itu sebenarnya kan
potensi marketnya, kebutuhan pasar itu seperti apa, terus nanti dikondisikan. Karena terus terang aja petani ini kan panutan nanam tebu karena harga bagus, tebu semua. Terus karena ada harga tapioka bagus, setelah semua. Tapi gini sih, lebih ke kalau menurut saya sih kayak nggak ada sosialisasi mengenai hal tersebut, dalam arti boro-boro ngerti Pak mengenai asuransi petani itu, kecuali petani milenial gitu loh. Kalau orang-orang kampung mana ngerti Pak, ngertinya nanam terus panen, nanam panen. Ketika nanam ya udah tanam, nunggu sampai berapa bulan, kalau pas harganya anjlok ya rugi, kalau pas harganya bagus ya alhamdulillah. Iya gitu Pak. Seperti saat ini kalau dampak banjir. Nah, memang dari PPL sendiri itu kalau saya proyek lapangan sudah mensosialisasi, tetapi kadang-kadang petani sendiri itu juga merasa walaupun uang kecil itu merasa berat, gitu loh. Oke Pak, kita ganti topik kali ya Pak. Ya monggo. Kan jalan pada rusak Pak. Nah ini berani ngomong nggak sama ini Pak? Ya saya sih selalu memviralkan, dan biasanya kalau sudah saya viralkan itu orang ketang ditambal ya. Ya. Itu pasti. Ya. Kalau dari DPRD, bukan tanggapannya sih, andilnya gimana nih? Ya saya komunikasi dengan, walaupun tidak komisi mitra kerja komisi B, tapi saya juga mengimbau, menyampaikan, bahkan saya foto lubang-lubang yang dalam itu. Delok gaji PJ, dalanem orang paling dalam hal ini saya tidak PJ tapi langsung ke PU-nya. PU-nya, oke. Ya, di depan. Ya, karena secara umum Pak Bupati atau PJ apapun namanya itu kan dia bertanggung jawab, tapi kan dibantu oleh OPD itu. Dinas teknis sudah saya sampaikan, dan jawabannya sebelum ada kejadian di Telogowungu sudah saya sampaikan. Karena keterbatasan anggaran nanti sekalian di aspal, padahal permintaan saya itu supaya direklamasi dulu, jangan sampai terjadi itu. Jadi saya tahu persis di dapil saya itu di Batangan, Tompo Mulyo itu malah kalau tidak salah kemarin ditanami pisang. Saya tadi barusan di WA emang. Ini apke Mas, mohon maaf saya belum ke sana. Misalkan video itu yang dikirim ke saya nggak. Satu minggu yang lalu lewat sana. Saya tahu persis. Saya pernah di Batangan, ya di Tompo Mulyo itu. Tapi kalau boleh tahu Pak ya, emang anggarannya sedikit apa di tahun 2023? Jadi postur anggaran APBD 2023 yang sebelumnya itu sudah 3T, ya. Sekarang itu tinggal 2,6. Kenapa demikian? Nah, karena ada pendapatan dari sektor perikanan tangkap khususnya itu ditarik pusat. Oh ngono ceritanya. Itu aja sekitar 25 miliar. Nah, itu kalau untuk perbaikan jalan saya kira sudah bagus. Iya, berarti intinya di tahun 2023 harusnya 3 triliun. Jadi salah satunya itu komponen yang mengurangi itu. Jadi cuma 2,6 triliun, ya 2,6 triliun. Jadi yang hilang itu lor 400 miliar lebih. Ya, betul. Bayangin 400 miliar. Itu uang apa sih gede ngono ya? Harusnya 3 triliun itu cukup lah untuk memperbaiki Pati. Serius, kalau nggak dikorupsi. Betul. Kalau nggak dikorupsi, katakan tidak untuk korupsi. Ya. Tapi ada guys Pak di DPR kayak gini, emang kenapa? Korupsi gitu. Sebenarnya ya kalau di posisi DPR itu kan tidak yang pegang uang itu orang ketoro. Gini Pak, misal ini gini, saya luruskan. Ya. Gini, saya luruskan. Ini mau akhir jabatan, biasanya saya juga hati-hati juga mempertanyakan hal tersebut kan. Yang namanya KKN kan macam-macam ya. Ya. Macam-macam. Ya apapun itu bisa diolah sedemikian rupa ben ketok ora ketok kayak gitu. Ya. Tapi kalau DPR-nya itu tidak memungkinkan. Nah, mungkin ini gelibet gitu lah. Mungkin jangan ngerti ya. Tapi saya nggak mau Pak. Saya itu kalau misalkan mau ya kan banyak proyek-proyek. Saya itu kenal anggota dewan dan deket semuanya. Ketika saya teman-teman pada ngeributin proyek-proyek, saya tanya Bu Anita mungkin ya, itu motor saya motor pedutan Mbak.
Enggak lah, kalau pedotan itu bebas itu kayak maksudnya. Oh, bukan masalah ini, pedotan itu kan punya orang jual gitu ya, kan. Ya. Gitu ya. Orang kredit aja. Orang kredit dijual gitu. Orang butuh ya, uang. Ya kurang lebih kayak apa, Mas? Sepeda motor. Saya nggak mau Pak hal tersebut karena apa? Misalkan kita itu sudah merasakan uang seperti itu sekali aja gitu ya. Ya wes terus aku pengen terus gitu. Ya. Makanya itu kan kembali ke pribadi kita. Tapi jadian motor Pak ya? Insya Allah. Dan hampir 8 tahun lah Mas ya sudah. 2 periode ya 8 tahun. Saya pernah PSL sipil lengkap itu dari rumah saya pakai dasi, pakai jas ini. Di Bangsi itu saya ya tak empat guyuku. Jadi ngerti Pak. Tapi kayak kemarin itu Pak ya, di pemerintahan Pak Haryanto dan Pak Safi jaringan puas gak Pak? Ya jujur-jujuran aja lah. Oh ya. Pak, itu. Ya makanya itu. Kalau dari segi pembangunan ya paling tidak kita sudah melihat lah ya hasilnya. Cuma mungkin di lain itu yang ada yang kurang. Maksudnya hasilnya apa ini? Ya jalan ya jarang yang rusak, itu infrastruktur yang utama. Loh, pada saat periode kemarin kan seperti itu. Iya, dampaknya kan di sekarang. Ini kan over hitungannya, rusaknya itu over. Nah, gitu itu mungkin ya tadi yang jenengan bilang kualitasnya otomatis kan ada apa kok kualitasnya menurun gitu. Jadi jenengan yang bilang enggak, aku nanya kan disunat. Iya. Saya ini nanya loh ya, bukan jawab loh, nanya dia Bapak Soekarno nggak jawab gitu. Nggak mau jawab, takut. Saya tidak takut. Kalau saya tahu persis memang itu ada buktinya, saya berani jawab. Contoh kasus ketahanan pangan, saya cek itu kalau saya spek kan tidak tahu, ya bangunannya ada, resmelingnya ada, pengeringnya ada. Nah, tapi kalau spek kan saya tidak memahami, terus terang seperti itu. Pegawai Gapotan itu. Nanti kalau jaringan jadi kembali anggota DPRD, saya berharap jaringan akan lebih dan lebih membantu masyarakat dalam bidang ekonomi tentunya. Insya Allah tetap seperti itu. Iya, dan pengawasan itu sangat perlu. Ya. Pengawasan itu adanya korupsi itu kadang memang keteledoran juga bisa. Betul. Segala macamnya. Karena sudah disengaja, tapi kalau pengawasannya itu ketat. Tapi uang doyan duit kabeh kok Pak. Aku biar kok emosi ngerasakno. Jadi ini sedikit duit kabeh lho. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.